Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak bermaksud untuk menyampaikan sedikit kerinduan Bapak kepada kalian melalui ini. Jujur, sejak sekolah kita diliburkan, sekolah kita pun kesepian. Sebenarnya sekolah menunggu kalian, dan ketika Bapak tidak bertemu kalian karena wabah ini, kita menjadi tertahan. Semua ini karena keterpaksaan, dan Bapak sangat merindukan segala canda, tawa, dan tangis kalian. Setiap saat selalu teringat dan teriang di benak pikiran Bapak, karena kalian murid yang sangat Bapak rindukan dan sulit untuk menerima ketika nanti masuk tiba-tiba kalian sudah lulus dan meninggalkan sekolah kita. Bapak sudah rindu, kalian pun juga pasti merindukan teman-teman kalian. Dan Bapak mengajak kepada kalian semua untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang terjadi saat ini kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasang niat sambil kita berdoa untuk pelajaran kita kali ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, sehubungan dengan ungkapan hati yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Dan sehubungan dengan hal tadi, kali ini kita belajar tentang berbaik sangka. Nanti Bapak akan menceritakan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh cerita tentang berbaik sangka sang raja terhadap sahabatnya. Itu sangat berguna sekali untuk kita dalam menyikapi keadaan ini. Dan sekarang kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang tersedia. Yang pertama ialah Rina yang mempersilahkan pinjam buku tapi jaga dengan baik. Lalu ada dua orang murid, siswa laki-laki yang membantu seorang kakek dalam mendorong gerobaknya. Dan ada sahabat yang membantu sahabatnya ke tukang urut karena terjatuh. Dan juga ada satu keluarga yang hidupnya sangat rukun dan menghargai aktivitasnya masing-masing. Cermati gambar-gambar tersebut karena nantinya akan menjadi pembelajaran kita dalam pelajaran bab ini. Dan sekarang Bapak akan menceritakan tentang sang raja dan sahabatnya untuk kita berbaik sangka.
B. Berbaik sangka. 1. Cermati cerita berikut ini. Berpikir positif. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Pada suatu hari, saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat raja berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Dan apa yang terjadi? Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Raja sangat marah karena sahabatnya berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Raja marah, jarinya terpotong, hilang, putus. Dibilangnya semoga itu baik. Ayo kita lanjutkan ceritanya. Dan akhirnya raja memenjarakan sahabatnya. Raja pun bertanya kepada pengawal, "Apa yang dikatakan dia saat kalian menutup pintu penjara?" Pengawal menjawab, "Ia hanya mengatakan, semoga ini baik, insya Allah." Dan suatu ketika raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Raja tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala. Dan tiap tahun kelompok tersebut mengorbankan orang kepada berhalanya. Kejadian yang tidak mengenakan terjadi kepada raja. Raja pun ditangkap oleh sekelompok orang tersebut. Namun suatu keberuntungan, saat diperiksa, raja dimaksud untuk menjadi korban seserahan, didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan raja kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja yang tadi di penjara dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya kepada sahabatnya, "Ketika engkau mengatakan semua itu baik insya Allah, saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu?" Lalu sahabat raja pun menjawab, Andai kata saat itu hamba bersamamu wahai raja, mereka akan menyembelih hamba sebagai penggantimu. Karena kondisi hamba sempurna, sedangkan kondisi fisik engkau wahai raja tidak sempurna. Jadi dari cerita ini kita dapat mempelajari
Jika kita mendapatkan kejadian buruk, maka ucapkanlah, semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita mensukai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Semua jelas terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 216. Dan oleh sebab itu, kita jangan pernah beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita dan tidak sayang kepada kita saat kita mendapatkan cobaan atau musibah dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketahuilah anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan bahwa setiap muslim diwajibkan berbaik sangka kepada saudaranya sesama muslim, sebab berbaik sangka itu memperkuat dan mempererat hubungan antar muslim. Berbaik sangka ibarat lem yang membuat persaudaraan sesama muslim jadi lengket, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggarisbawahi setiap mukmin itu bersaudara, ada pada ayat yang ke-10. Anak-anak yang Bapak rindukan, oleh karena itu segala sesuatu dalam bentuk sikap dan sifat akan memperkuat dan memantapkan persaudaraan harus dijaga dan dipelihara, seperti pertemanan kita sesama teman di kelas dan sesama teman satu sekolah ya nak. Anak-anak yang Bapak rindukan, sedangkan segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah kita harus kita hilangkan supaya maksud Bapak maaf ya, hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga dengan baik. Salah satu sifat positif yang harus dilakukan adalah berprasangka baik, yaitu husnuzon, sedangkan berprasangka buruk sujon ya. Nggak boleh kita berprasangka buruk. Dan anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, jika kita mendengar hal-hal yang buruk mengenai saudara sesama muslim, sebaiknya kita bertabayun dulu, mengecek terlebih dahulu sebelum mempercayainya, apalagi sampai kita merespon berita tersebut secara negatif. Sebaiknya kita bertabayun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran surat Al-Hujurat ayat berapa tadi ya? Ayo cek. Lalu apa saja manfaat berbaik sangka ya? Yang pertama, satu, menghindari keretakan hubungan. Kita berbaik sangka bagi seorang muslim sungguh banyak sekali manfaatnya yang akan didapat jika kita memiliki sifat berbaik sangka kepada orang lain. Di antaranya hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini karena berbaik sangka dalam hubungan antar sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan, bahkan keharmonisan. Hubungan akan semakin terasa karena tidak ada kendala-kendala psikologis yang menghambat hubungan itu. Dari sini kita bisa belajar ya nak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan berita yang kurang baik terhadap saudara kita jangan langsung mempercayainya. Kita bertabayun dulu, ngecek kebenaran berita tersebut. Dan yang kedua adalah terhindar dari penyesalan. Manfaat dari berbaik sangka, terhindar dari
penyesalan. Berbaik sangka menghindarkan kita dari rasa penyesalan dalam berhubungan dengan sesama, sebab buruk sangka terhadap orang lain akan membuat seseorang menimpakan keburukan kepada orang lain tanpa bukti yang benar. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 tadi ya. Jadi anak-anak Bapak, begitu banyaknya manfaat dari berbaik sangka. Semoga kita bisa menjadi orang yang berprasangka baik kepada siapapun, karena nggak ada salahnya berprasangka baik, tapi tetap berwaspada ya nak. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah dari manfaat berbaik sangka, terhindar dari sifat iri hati. Karena apa? Dengan selalu berbaik sangka, maka kita akan merasa bahagia. Jangan lupa bahagia, kata orang sekarang ya. Kita merasa bahagia atas kemajuan yang dicapai oleh orang lain, seperti sahabat, teman, dan kerabat. Walaupun kita sendiri belum bisa mencapainya, tapi kita bersyukur bahagia karena teman atau sahabat kita mencapai apa yang mereka harapkan. Itulah tadi 3 manfaat berbaik sangka yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi anak-anak Bapak kelas 6 yang sangat Bapak rindukan, semua yang Bapak sampaikan tolong dicatat dan dirangkum seperti biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak rindukan, yang dirangkum tidak dari awal ya nak ya, tapi yang dirangkum adalah 3 manfaat dari kita berbaik sangka kepada semua orang. Itu yang kalian rangkum dan kalian pelajari. Terus cerita raja yang tadi itu kalian benar-benar pelajari, dan yang terpenting ungkapan-ungkapan Bapak yang tadi di awal itu sampai kepada kalian ya. Jadi pesan Bapak kali ini ialah tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker apabila keluar rumah, semangat dalam belajar di rumah karena kalian sudah kelas 6. Jangan sampai nanti kalian lemah dalam pelajaran ketika masuk SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf Pak, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Semoga pelajaran kita kali ini mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak berusaha menjadi guru yang baik, bukan konten kreator yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.